Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ismawati Septiningsih selaku dosen mata kuliah Praktek Peradilan Perdata kelas G. Perkenalkan, nama saya Amaruddin Falah, NIM 001704, dan saya saat ini berada di Sukoharjo, daerah tempat saya tinggal. Kemudian akan saya presentasikan mengenai surat gugatan, dan karena saya tergabung dalam kelompok 1 sehingga saya mendapat bagian surat gugatan warisan. Untuk pembuatan surat gugatan itu saya ambil putusan nomor 12-PDT-G-2014-PN-IK. Untuk penjelasannya akan saya tampilkan di display penayangan dengan disertai penjelasan pertama pada bagian pokok format surat gugatan warisan. Berikut adalah surat gugatan yang dibuat berdasarkan format surat gugatan warisan. Untuk surat gugatan ini saya bagi jadi beberapa poin utama, dan untuk penjelasan nanti saya lebih ke penjelasan masalah utama, dan untuk rincinya lihat pada penayangan. Untuk bagian pertama adalah bagian tempat dan tanggal dibuatnya surat gugatan. Yang kedua adalah hal atau jenis gugatan. Ketiga adalah alamat dan tempat pengadilan yang dituju. Yang keempat ada bagian keempat adalah identitas para penggugat dan kuasa hukum penggugat disertai dengan suatu kuasanya. Yang kelima adalah identitas dari para tergugat. Yang keenam adalah posita atau duduk perkara gugatan, yaitu mengenai penjelasan alasan-alasan atau dalil para penggugat untuk mengajukan gugatan. Dalam gugatan ini pada pokok masalahnya adalah ketika orang tua dari para penggugat selain meninggalkan 6 orang anak-anak, yaitu para penggugat dan ahli waris pertama atau istri dari tergugat pertama, juga meninggalkan sebidang tanah dan rumah atau harta benda waris di Yogyakarta. Otomatis bahwa para penggugat itu merupakan ahli waris dari peninggalan harta benda waris tersebut. Dan masalahnya itu muncul ketika ahli waris pertama itu meninggal, sehingga selepas meninggalnya ahli waris pertama, ahli waris itu turun ke tergugat pertama selaku suami dari ahli waris pertama, dan tergugat itu menolak untuk pembagian harta benda secara rata setelah harta benda waris itu dijual, dan para penggugat telah mengupayakan secara musyawarah kekeluargaan, namun pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, dan para penggugat memutuskan untuk diajukan gugatan ke pengadilan. Dan para penggugat itu menggugat perbuatan yang dilakukan itu menghalangi hak para penggugat untuk memperoleh harta benda waris. Kemudian para penggugat juga menjelaskan alasan mengenai kerugian yang dialami baik materi maupun imateri. Kemudian dijelaskan juga mengenai syarat jaminan, dijelaskan mengenai tuntutan pembayaran uang paksa terhadap para tergugat, juga dijelaskan mengenai putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain. Yang ketujuh adalah petitum atau permohonan oleh penggugat kepada majelis hakim untuk dikabulkan, di mana dibagi menjadi 2 bagian, primer dan subsidiari. Pada primer adalah merupakan pokok-pokok utama tuntutan yang sebelumnya telah dijelaskan alasan-alasan gugatan. Pada primer petitum ini dijelaskan pokok-pokok utama tuntutan sehingga memudahkan hakim untuk mengetahui pokok-pokok utama yang dituntut oleh penggugat yang diajukan ke majelis hakim atau pengadilan. Dan ke bagian selanjutnya adalah bagian subsidiari, yaitu mengenai permohonan para penggugat kepada majelis hakim untuk diputuskan secara seadil-adilnya. Kemudian 8 adalah penutup ucapan terima kasih. Semuanya adalah PTD penggugat diwakili oleh kuasa hukum penggugat. Yang dapat saya sampaikan, apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan dan kekurangan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.